Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa ihmatihi tazidur rahmati wal barakat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tema zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah merupakan satu kesatuan dengan ibadah Ramadan atau ibadah puasa Ramadan tepatnya. Karena itu zakat fitrah juga disyariatkan. Jadi zakat fitrah disyariatkan bersamaan dengan turunnya syariat ibadah puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah atau tahun kedua setelah Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Itulah awal mula turunnya syariat zakat fitrah bersama dengan turunnya syariat puasa Ramadan. Ada beberapa hal terkait dengan zakat fitrah yang kita akan bahas. Pertama, apa pengertian zakat fitrah? Kemudian apa hukumnya? Berapa takarannya? Bolehkah dikonversi dengan uang? Kapan dibayar? Siapa yang wajib membayar? Siapa yang menerima? Siapa pengelolanya? Dan apa hukumnya? Kita beberapa poin yang kita akan bahas. Ya. Pertama, secara terminologi atau pengertian zakat fitrah itu apa? Ya. Zakat fitrah sebenarnya bukan zakat fitrah. Itu kalau menurut pada hadis dari Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan, zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Nah, jadi secara bahasa salah itu zakat fitrah. Kalau menurut bahasa ya kepada zakat fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Fitrah maksudnya adalah makan. Zakat fitrah, zakat makanan. Iftar itu berbuka. Futur itu sarapan atau makan makan siang. Fattar itu memberikan buka puasa. Iftar berbuka. Nah, sama dengan Idul Fitri, bukan Idul Fitri. Idul Fitri hari makan-makan. Dikatakan yaum akli wala wasyurbi. Hari ini terlebih hari Idul Fitri, hari makan dan minum. Karena sebelumnya kita tidak boleh makan dan minum di siang hari. Maka ketika tiba Idul Fitri, yaum akli wasyurbi, hari makan dan minum. Jadi bahannya zakat fitrah maksudnya zakat makanan atau makan. Kedua, ini yang ramai ini yang masyhur dalam kajian atau kamus besar bahasa Indonesia itu disebut zakat fitrah. Nah, maksudnya adalah zakat jiwa, fitrah itu jiwa suci. Nah, atau Islam fitrah ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap lahir dilahirkan dengan suci. Jadi zakat fitrah maksudnya adalah zakat untuk mensucikan diri dari segenap dosa-dosa yang telah diperbuat di waktu berpuasa, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, secara substansi maksud boleh diterima, dan secara mana salah. Karena yang tepat adalah zakat al-fitr, zakat fitr atau zakat makan-makan, bukan zakat fitrah sebenarnya ya dalam segi penggunaannya. Istilah zakat fitr dalam syariat adalah makanan yang dikeluarkan di akhir Ramadan. Jadi ikhrajul qut min akhir Ramadan, mengeluarkan makanan di akhir Ramadan, itulah zakat fitrah secara bahasa. Apa yang dikeluarkan dalam hadis disebutkan so'an min samarin wa so'an min syairin. Satu sok, dua bagi tangan begini, satu sok kurma dan satu sok gandum. Dulu itu kurma makanan pokok. Dulu ketika Nabi di Madinah, makanan pokok. Bisa dibayangkan ya, masih kita makanan pokok. Subuh pagi itu dimakan, siang itu dimakan, sore itu dimakan, malam itu dimakan. Itu makanan pokok, makanan utama. Kira-kira ada yang makan begitu sekarang kurma? Makanan pokok sekarang ada begitu? Gak ada ya. Di Madinah juga nggak begitu sekarang. Dulu saja. Kalau dulu makanan pokoknya kurma, maka kurmalah menjadi bahan baku zakat fitrah. Sekarang boleh nggak? Tidak boleh.
Karena kurma bukan lagi makanan pokok, tapi kudapan atau cemilan. Dimakan 3 biji, 5 biji sudah kekenyangan, ya. Begitu. Jadi makanan pokok di Indonesia adalah beras. Oleh karena itu kita kompresi menjadi beras. Satu sok itu menurut orang Mesir sekitar, kalau berbicara masalah volume, sekitar 2 atau 3,5 liter. Tapi kalau berbicara masalah berat, sekitar 2,5 kilogram. Walaupun ini ada masalah karena beratnya beras itu tergantung jenis berasnya. Beras merah beda beratnya dengan beras putih. Beras produk lele beda dengan beras Ciamis, misalnya. Tapi pemerintah kita mengatakan cukup. Kalau beras mengikut volume banyaknya itu sekitar 3,5 liter, dan kalau beratnya sekitar 2,5 kilogram. Bolehkah dikompresi menjadi uang? Nah, ini masalah. Ya. Di antara 4 mazhab, Abu Hanifah yang paling senior, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal, ada 3 ulama tidak membolehkan. Disebut jumhur atau al-utama atau golongan terbesar tidak membolehkan. Apa yang sahabat itu? Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sah berzakat dengan selain makanan pokok. Ketika Ahmad bin Hanbal ditanya, wahai Syekh, bolehkah kalian berzakat dengan makanan dengan uang? Dia katakan, aku khawatir zakatnya tidak sah sebab menyelisih sunnah. Lalu yang nanya ini bertanya lagi, dulu Umar bin Abdul Aziz Khalifah pernah berzakat dengan, memerintahkan zakatnya untuk berzakat dengan uang. Dia katakan, apakah saya harus mengikuti si fulan? Padahal ada hadis yang mengatakan melaksanakan dengan makanan pokok. Nah, jadi intinya Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib menggunakan makanan pokok. Kalau tidak maka tidak sah zakatnya. Termasuk Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau melihat orang tidak mau berzakat kecuali dengan makanan pokok, maka dia ikuti 3 mazhab ini. Kecuali Imam Abu Hanifah, dikatakan ya juzu yasraju bil qaimah, boleh membayar zakat fitrah senilai uang senilai dengan harga zakat fitrah itu. Nah, pendapat ini juga diikuti oleh Umar bin Abdul Aziz, mantan khalifah di Jazirah Arabia sampai ke Mesir. Dia menulis surat kepada seluruh pegawainya, aparat negara, sipil negara, dikatakan keluarkan zakatmu menggunakan uang. Diikuti juga dengan Hasan al-Basri dan ulama-ulama besar lainnya. Oleh karena itu ada pendapat daripada Mahmud Syatut, mantan Syekh Al-Azhar, dalam kitab Al-Fatawa dikatakan, kalau saya di kampung saya suka berzakat dengan menggunakan makanan pokok. Tapi kalau di kota saya suka berzakat dengan menggunakan uang. Ini juga ada benarnya. Karena kenapa? Sekarang itu orang kalau mau makan, kalau dikasih saja beras, dia nggak bisa makan. Karena itu beras harus diproses, dimasak. Dulu masak pakai kayu, sekarang pakai gas pakai uang. Orang juga makan, nggak langsung makan dengan beras, harus ada lauknya. Lauk juga pakai uang. Oleh karena itu, tepat apa dikatakan Al-Qaradawi mengatakan sebaiknya dilihat kondisi mustahiknya. Kalau mustahiknya hanya butuh makanan pokok, kasih dia makanan pokok. Tapi kalau dia juga butuh untuk beli lauk pauk, untuk beli gas, beli pakaian dan sebagainya, maka berikan juga dia uang. Tergantung kebutuhan mustahik. Ini juga yang saya bilang. Jadi dilihat kondisi mustahiknya. Mustahik kita tidak hanya butuh beras, butuh juga pendamping beras atau namanya sembako, 9 bahan pokok. Karena itu boleh berzakat dengan uang, sebagaimana juga dijelaskan dalam diktum SK Bupati. Kebetulan saya termasuk yang positif SK, jadi zakat fitrah dibayar dengan beras
ya 3,5 liter atau 2,5 kilogram atau dengan uang. Nah, boleh dengan uang sah zakatnya insya Allah. Kemudian kapan dibayar? Kapan dibayar? Kalau menurut nas hadis pasti mengatakan di akhir Ramadan. Bahkan ada nas dari Ibnu Abbas mengatakan kunna nu'maru qabla khurujin nas ila shalah. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk berzakat sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan ibadah salat fitri. Berarti last time, waktu terakhir, di terakhir. Oleh karena itu dikatakan dalam riwayat ya juzu Imam Ahmad ini ya juzu takdimu dijawab oleh Malik. Apa hamba Imam Malik mengatakan paling cepat adalah 2 hari sebelum Lebaran usai atau sebelum masuk ke Lebaran. Jadi juzu takdimu dijawab oleh Malik, boleh percepat sebanyak 2 hari. Yang agak berbeda adalah mazhab Abu Hanifah, dia katakan boleh berzakat sejak pertengahan Ramadan. Dan yang paling mulia adalah mazhab Imam Syafi'i. Yang banyak diikuti di saudara adalah boleh memberi zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Karena pada prinsipnya zakat fitrah dengan bulan Ramadan satu bagian tak terpisahkan. Jadi boleh berzakat sejak awal Ramadan. Saya kira di sini mungkin sudah mulai saya lihat itu ada beras dalam zakat fitrah, maka sudah nggak apa-apa. Bagi cepat lebih bagus supaya ambil ini punya waktu untuk membagi lebih cepat. Ya, saya sarankan juga supaya percepat zakat fitrahnya 1 minggu sebelum Lebaran kalau bisa selesai semua. Supaya ambil ini punya waktu juga untuk mengurus dirinya dan juga hal-hal lain yang lebih penting daripada zakat fitrah itu. Kemudian siapa yang mengelola? Penting, siapa yang mengelola? Disebut dengan amil. Wajibkah orang berzakat lewat amil? Kalau wajib, maka dikatakan tidak wajib. Karena sahnya zakat fitrah itu, zakat ada juga begitu, adalah tidak mengatakan harus melalui amil. Hanya sebagai al-afdaliyah, keutamaan. Kita kutip pendapatnya Prof. Aliyafi, ya, dia katakan berzakat langsung ke mustahik. Dari saya ini mustahik langsung bawa ke orang yang membutuhkan sama dengan sholat sendirian. Berzakat lewat amil sama dengan sholat berjamaah 1:27 kali. Yang kedua masalahnya, kalau lewat amil begitu kita masuk ke sini store, didoakan, selesai, kita pulang, nggak ada masalah. Gugur kewajiban kita. Kalau langsung ke mustahik, pertama cari mustahik yang paling skala prioritas yang paling dibutuhkan. Yang kedua, kalau salah mendistribusikan, maka dosanya tanggung sendiri. Yang ketiga, didoakan tidak. Karena polisi ini pasti neraka. Apa doanya? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Semoga Allah memberikan pahala atas zakat yang Bapak dan Ibu keluarkan. Wa baraka fima abqaita, dan memberkahi harta yang tersimpan. Yang keempat, dalam sejarahnya baik Nabi, para sahabat, tabi'in tidak pernah langsung berzakat ke mustahik, tetapi melalui lembaga zakat yang diatur oleh pemerintah. Bahkan ketika Muaz bin Jabal diutus ke Yaman menjadi gubernur, salah satu tugas adalah menjadi amil zakat, pengurus zakat. Jadi karena itu, andai kata itu amil tidak penting, maka Allah tidak memasukkan kata-kata amil dalam Al-Quran. Al-Quran itu menunjukkan kalau ada amil di sana sebagai pengelola zakat. Oleh karena itu, kalau bahasa pemerintah di Indonesia, maka sebaiknya zakat dikelola oleh amil. Siapa amilnya? Ini petunjuknya ini. Salah itu berkatakan harus pasnas, salah. Katakan itu. Amil itu bukan saja pasnas. Indonesia ini
ratusan amil zakat dan lembaga zakat banyak sekali. Yang penting dia resmi. Nah, yang pertama adalah Basnas, karena dia yang diberi wewenang oleh pemerintah. Dia lembaga negara, membuat atau bergerak. Basnas juga membuat perwakilan membantu PT untuk zakat, termasuk di ini. Juga memberikan legalitas kepada lembaga swasta. Ada Laznas NU, ada Lazismu Muhammadiyah, ada Jemaah Hidayatullah, ada lagi Laznas PDI, ada lagi Laskala, banyak sekali. Ada Laznas dan seterusnya, ribuan mungkin ya, ribuan ratusan. Nah, karena itu sah semua selama dia punya legalitas. Dan kalau nggak punya legalitas maka dia bodong dan ilegal, jangan dipakai. Tapi kalau sah maka kita bebas memilih di mana kita mau berzakat. Jadi tidak benar kalau mengatakan hanya dia Basnas salah itu. Ya, karena banyak sekali lembaga zakat dan dia negara. Kemudian siapa yang wajib berzakat? Zakat fitrah ya. Siapa yang wajib berzakat fitrah? Yaitu orang yang hidup masuk di bulan ini. Dia umurnya itu menginjak bulan puasa ini. Walaupun hanya 1 menit. Begitu ayam kepada masih hidup. Nggak lama kemudian meninggal, maka sudah wajib menegakkan zakat fitrah. Sampai orang yang terlahir sebelum khatib jadi lebih dari mimbar, wajib dia berzakat. Dia seorang muslim. Jadi kalau dia ada hidup dia masuk dari bulan Ramadan atau dia lahir sebelum khatib Idul Fitri mimbar, maka dia wajib untuk zakat. Kemudian cara menerima. Yang menerima ini juga ada perbedaan. Ada yang mengatakan 7 golongan ini yang paling utama, termasuk Syafi'i dan Jumhur mengatakan lah bukan 7 golongan, apa golongan? Berapa asnaf? Yaitu fakir, miskin, amil, malak, garbin, rekab, 9 golongan. Boleh 8 golongan. Ini yang pendapat pasal juga begitu 8 golongan. Atau hanya 2 golongan saja, itu fakir miskin tidak boleh. Tergantung pekerjaannya. Dan keduanya boleh. Kalau sepakat bahwasanya hanya fakir miskin tidak ada masalah. Kalau sepakat mengatakan 8 golongan, 8 golongan. Ya, dibolehkan gitu ya. Terakhir adalah hikmah zakat fitrah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah tuhratul lis-shaim minal lagwi wa rafsi wa tuhmatan lil masakin. Yaitu menjadi pembersih dosa-dosa orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang tak bermanfaat, yang marahi suaminya, yang marahi istrinya, yang marahi anaknya, cekcok dengan tetangga, gosip sana sini, maka itu bisa ditegur dosa-dosanya dengan berzakat. Atau dosa-dosa kita yang bilang itu, dosa-dosa kita yang muncul itu menuntut kebaikan kita dikembalikan, pahala yang muncul dan dosa dihilangkan. Warafsi, jadi perkataan dan perbuatan yang sia-sia pada perbuatan yang tidak tepat, menyakiti orang lain dan seterusnya, maka itu bisa ditegur dengan zakat fitrah ya. Kemudian terakhir adalah sebagai tuhmatan lil masakin, makanan bagi orang-orang yang miskin atau membutuhkan. Itulah 2 hikmah terbesar dalam zakat fitrah, mengembalikan pahala kita yang terlebur karena perkataan dan perbuatan kita yang tidak bermanfaat, sekaligus sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah kepada Allah berdimensi sosial, atau ibadah harta berdimensi sosial karena memberikan bantuan kepada fakir dan miskin. Semoga bisa bermanfaat dan semoga usaha kita lebih sempurna dengan adanya zakat fitrah insyaallah. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.